Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doa Mangsa TV bersama saya Marda Mardia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membangun sebuah landing page sederhana yang bertemakan e-commerce. Nah, di video sebelumnya di part 5 kita sudah membangun sebuah section kontak yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan juga untuk footernya kita sudah membangun di video sebelumnya. Nah, di kali ini kita akan mencoba menambahkan sebuah fitur smooth scroll, karena di sini untuk perpindahan dari navigasinya dia enggak smooth ya. Nah, maka dari itu kita akan sama-sama membedah cara agar perpindahannya smooth. Oke, untuk caranya di sini kita ke text editornya dulu coba. Untuk caranya tadi ada dua ya. Yang pertama kita bisa menggunakan di HTML-nya ke style CSS-nya menggunakan sebuah scroll behavior, atribut scroll behavior. Nah, ini ada smooth. Kita save, coba kita refresh. Nah, ini sebenarnya sudah smooth. Nah, smooth. Namun cara ini sebenarnya ada satu permasalahan penting, yaitu si title dari sectionnya tertutup oleh navbar. Nah, tertutup oleh navbar si section ininya, si headline-nya. Nah, kita sebenarnya tahu bahwa coba kita ini dulu ya. Kita hilangin dulu aja style dari CSS-nya, kita komen dulu. Atau kita transparenin. Nah, si ujung dari sectionnya dia akan stuck di atas, paling atas dari browser kita. Nah, seperti itu. Karena si navbar ini dia bersifat fix. Nah, maka dari itu si sectionnya akan terbelakangi oleh navbarnya. Dia akan maju ke atas, stuck nempel di paling atas dari browser kita, seperti itu. Nah, untuk cara ini sebenarnya tidak efisien yang kita gunakan. Maka kita akan mencoba cara yang kedua. Kita kembalikan. Jadi cara kedua ini bagaimana caranya? Ketika kita klik akan tampil halamannya seperti ini. Kita klik, tampil halamannya seperti ini. Jadi si title sectionnya dia tetap kelihatan gitu. Nah, cara ini kita gunakan JavaScript. Kita ke script.js ya. Nah, cara yang pertama yaitu kita ambil sebuah ID dari setiap menu ini. Karena kan kita tahu bersama di setiap menunya tadi dia terinclude di dalam tag A atau tercantum di dalam tag A ya. Nah, ini about produk. Maka dari itu kita perlu ID. Kita panggil saja ID dari identitas di setiap tagnya itu. Kan di sini setiap tagnya dia mempunyai identitas navlink. Nah, navlink sama semua ya. Nah, maka dari itu si kelas navlink ini kita jadikan sebuah identitas dari setiap menunya. Nah, caranya kita panggil saja seperti biasa di dalam JavaScript dokumen getElement by ID misalkan. Kalau misalkan itu dia bersifat ID, tetapi di sini kita menggunakan kelas, maka menggunakan getElement by class. Get dokumen by class, oke. Nah, di sini saya menggunakan
jQuery ya. Jadi penulisannya seperti ini. Naplink sebenarnya sama, tetapi jQuery lebih ringkas. Maknanya sama, lebih ringkas saja penulisannya. Nah kan ini dokumen get element by class seperti ini kan. Nah di sini kita di setiap menunya ini kita tambahkan event click. Nah event click itu ketika kita ini klik, setiap menunya akan memerintahkan apa misalkan gitu. Maka di sini kita tambahkan sebuah function untuk menjalankan sebuah perintah. Nah, coba kita tes dulu apakah klik ini aktif atau enggak. Console log, misalkan oke, aktif misalkan. Kita inspect element, refresh. Nah, ketika kita klik salah satu dari menu ini, nah oke, aktif. 2, oke, aktif 2, 3, 4, oke, aktif semua ya. Maka dari itu kita selanjutnya, nah kan kita udah dapat nih dari kita udah dapat eventnya, kita bisa ngeklik. Nah kemudian kita akan mengambil identitasnya, kan setiap menu ini dia mempunyai identitasnya masing-masing atau mempunyai tadi di sini kan ada namanya atribut href. Nah, href ini dia akan nge-link ke setiap sectionnya, karena isinya saya tambahkan ID ya, pemanggilan ID seperti ini. Maka dari itu kita harus mendapatkan pemanggilan ID ini. Bagaimana caranya? Caranya menggunakan metode attr atau atribut. Nah, kita panggil dulu, kita dapatkan dulu setiap yang kita klik menggunakan this seperti ini. Kemudian di sini ada metode namanya attr. Nah, jadi atribut apa yang mau kita get, yaitu tadi href ya. Nah, ini seperti ini. Coba kita konsol lagi, console log ya. Nah ini ketika kita refresh, inspect elemen lagi, ketika kita klik, nah about, product, slider, kontak. Nah jadi sampai sini kita sudah berhasil mendapatkan setiap identitas dari atribut tadi. Nah ini kan atribut about, atribut product, atribut slider. Nah sebenarnya fungsi dari atribut ini nanti kita akan gunakan untuk mengarahkan ke setiap sectionnya. Karena kan di sini setiap section ini dia mempunyai identitasnya masing-masing. Identitasnya masing-masing yaitu ini tadi about, product yang terkandung di dalam atribut href tadi. Maka dari itu ketika kita klik itu akan mengarahkan ke setiap sectionnya itu. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya setelah kita mendapatkan value dari atribut href-nya, kita akan setting offsetnya. Jadi metode offset itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kita akan tampung dulu ya ke dalam sebuah variabel. Variabelnya misalkan namanya ID ya, atau identitas aja. Nah, jadi si ID ini kita akan offset. Offset itu jadi kan setiap section ini dia mempunyai sebuah ukuran atau jarak ke atas browser kita. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui jarak setiap section ini terhadap browser paling atasnya,
menggunakan offset tadi. Seperti itu. Jadi misalkan tadi offset top ya. Jadi kita akan mengetahui seberapa jaraknya dari section ini ke top terhadap top dari browsernya, seperti itu. Nah, ini kita karena kita menggunakan jQuery, jadi seperti ini. Coba kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, setiap kita klik, nah dia akan menampilkan sebuah value atau nilai. Nah, nilainya berbeda ya dari masing-masing section. Nah, sebenarnya nilai 1066 ini dia kan ini 1066 ya segini. Nah, keadaan section sekarang dari about ini dia mempunyai nilai 1066 terhadap ininya top dari browsernya, seperti itu. Paling tepi atas dari browsernya. Maka dari itu nilainya sebesar 1066 seperti itu. Nah, kita sampai sini sudah berhasil mendapatkan nilai dari masing-masing sectionnya. Sebenarnya ini buat apa si nilai-nilai ini, kemudian tadi value atributnya. Nah, sebenarnya di dalam browser itu ada di dalam JavaScript itu ada metode scroll top ya. Jadi scroll top itu dia dapat mengetahui ukuran seberapa banyak kita nge-scroll dari si halaman browsernya itu. Misalkan gini, ini kan kalau misalkan gini kan berarti scroll topnya dia akan bernilai 0 karena dia udah stuck ke top dari browsernya. Nah, ketika kita scroll misalkan segini, andaikan nilainya pasti kan berubah karena kita mengubahnya dengan cara nge-scroll halamannya. Nah, andaikan berarti nilainya sekitar 100 misalkan, 100 dari top browsernya, seperti itu. Nah, itulah tadi 100 itulah yang nilai dari scroll topnya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan seberapa tinggi sih atau seberapa sih nilainya dari setiap section itu, agar nanti ketika kita klik itu dia akan menyesuaikan dari jaraknya. Scroll topnya akan menyesuaikan ke sectionnya, seperti itu. Nah, itulah kegunaan dari ini tadi, mengapa kita harus mengetahui semuanya. Nah, ini juga kita perlu tampung ke dalam sebuah variabel, misalkan proses ya. Nah, prosesnya. Nah, coba kita lihat dulu scroll top itu apa. Misalkan kita panggil body dan juga HTML-nya ya, karena semuanya itu full ini body dan HTML. Nah, kita panggil aja scroll top. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita 0 lah. Andaikan 0. Berarti kan logikanya kalau 0 dia akan ngarah ke paling atas ya. Nah, kita refresh. Coba kita klik. Nah, misalkan klik. Oh, ini si ininya masih ini ya. Masih berubah-ubah si alamatnya atau URL-nya. Kita coba matiin dulu. Karena kita udah nggak gunain cara pertama, jadi kita nggak perlu menggunakan href ini sebagai perpindahan dari scrollnya. Kita menggunakan pure manipulasi dari JavaScript. Prevent default. Nah, ini kita matikan dulu si URL-nya.
Ketika klik, dia akan mengarah ke paling atas. Ketika kita klik, akan mengarah ke paling atas, seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, maka dari itu coba kita tambahkan 100 misalkan. Dia akan ngegeser kemana gitu, 100. Nah, ngegesernya akan ke bawah ya, atau segini. Artinya value 100 itu dia akan ngegesernya sekian gitu. Kalau tadi kan berapa, atau teman-teman masih ingat 1066 ya kalau about itu. Coba kita tes apakah 1066 itu ke about. Tes. Nah, berhasil ya. Pas. Jadi tadi kalau navbarnya kalau transparan akan kelihatan bahwa si halaman ujung dari section about ini dia akan nempel di atas seperti itu. Ini juga sama, pasti dia ke 1066. Nah, maka dari itu si scroll top ini isinya harus si atribut yang sudah di offset tadi agar sesuai dengan perpindahannya, agar sesuai dengan sectionnya bertempat di mana, seperti itu. Maka di sini isinya harus proses. Nah, coba kita refresh, apakah berhasil? Coba balik dulu. Atau ini kita matikan dulu ya karena kan cara pertama tadi nggak berhasil. Apakah perpindahannya udah sesuai? Nah, keunggulan slider kontak. Nah, ini sebenarnya persis seperti cara pertama ya, tertutup juga. Nah, tapi kita nggak menggunain href sama sekali. Nah, ini kan masih di ID home ya. Nah, tetapi dari respon dari browser dia akan mengarahkan ke kontak ke section sesuai dengan apa yang kita klik atau sesuai dengan kita inginkan, seperti itu. Tetapi ini sifatnya belum smooth dan juga ini masih tertutup. Nah, di sini di dalam JavaScript kita mempunyai sebuah metode yang namanya animate. Nah, animate ini di dalamnya ada, kita tipekan objek aja. Nah, jadi kita bisa ngatur si jaraknya ini, kita bisa atur efek scrollnya itu jadi smooth seperti itu, scroll top. Nah, ini proses dan juga kita juga bisa. Nah, coba aja sampai di sini. Nah, kita klik unggulan. Nah, masih udah terlihat ya. Dia akan bersifat smooth dengan menggunakan metode animate. Namun kita juga bisa menambahkan durasinya menggunakan satuan millisecond. Jadi misalkan 1500 millisecond, yang artinya 1,5 detik dia berpindahnya. Nah, smooth. Tetapi kita masih punya problem, yaitu tertutup oleh navbar title-nya. Kita cukup menambahkan di sini topnya, offset topnya kita kurangin saja. Kita kasih minus saja, misalkan minus 200 ya. Kita balik ke home. Nah, udah terlihat produk unggulannya, jadi title-nya nggak tertutup lagi gitu. Nah, ke about, nah si about akan muncul di sini. Jadi kita coba tampilkan dia misalkan seperti ini aja nih. Jadi setiap perpindahannya akan stopnya di ujung sini. Coba kita 100 lah misalkan. Nah, oke. Jadi dia nggak nutup lagi ya. Nah, oke, pas. Oke, sip, sampai sini. Untuk efek scroll smooth kita sudah berhasil. Namun kita satu lagi
kita tambahkan. Misalnya kita monoton ya dengan gaya scrollnya seperti ini. Kita juga bisa menambahkan efek scrollnya seperti apa. Nah, dengan menambahkan salah satu atribut lagi di sini, misalkan swing ya. Yang pertama ada swing. Nah, dia nggak terlalu monoton. Swing akan melambat di ujungnya. Nah, namun misalkan kalian ingin atau teman-teman ingin cari efek lebih banyak, di sini ada namanya jQuery is ya. Nah, klik yang ini. Nah, di sini ada banyak banget efek dari scrollnya. Coba misalkan kita kasih yang pakai yang expo ini ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk library ini kita juga bisa download ya. Dengan klik yang tadi ini, klik ini download. Nah, download ini teman-teman bisa copy saja sintak ini, atau juga klik kanan save as ya, atau Ctrl C, Ctrl save atau S. Nah, di sini kan ada namanya. Coba kita ke teman-teman save aja ke folder project teman-teman. Nah, di sini saya, nah di sini di JS-nya satu folder dengan script.js tadi. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya nggak perlu download lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman bisa menambahkan efeknya lebih banyak lagi. Jadi efeknya tadi kan namanya apa tadi? Aduh, lupa. Di query jQuery is in out circle ya. Is in out circle. Oke, seperti ini. Coba kita tes. Klik. Nah, jadi efek scrollnya nggak monoton lagi gitu. Nah, juga kita tambahkan yang expo ini. Kita coba is in expo. Set. Oke. Set. Nah, oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba lagi ngembangin landing page kita. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.